Halo teman-teman petani di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, topik yang sering jadi perbincangan hangat di antara kita. Bagaimana caranya memaksimalkan hasil panen padi kita? Seringkali kita tergoda oleh janji-janji produk tertentu yang katanya bisa langsung membuat gabah kita berbobot super. Tapi benarkah sesederhana itu? Sebagai petani, kita ini seperti seorang konduktor orkestra. Agar musiknya merdu, semua alat musik harus dimainkan dengan harmonis. Sama halnya dengan sawah kita, hasil panen yang melimpah ruah itu bukan hasil dari satu juru sakti, melainkan kombinasi dari banyak faktor yang saling mendukung. Ibaratnya, sawah adalah panggung, dan kita adalah sutradaranya. Setiap elemen harus kita perhatikan. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, dan yang paling dasar adalah pemilihan bibit. Ini adalah fondasi dari seluruh usaha kita. Memilih bibit unggul yang bersertifikat, tahan terhadap hama penyakit tertentu, dan cocok dengan kondisi lahan kita adalah langkah awal yang krusial. Jangan sampai kita sudah bersusah payah merawat, tapi dari awal bibitnya sudah kurang berkualitas. Bibit unggul punya potensi genetik untuk menghasilkan gabah yang lebih banyak dan lebih berbobot. Jadi, jangan pernah kompromi soal kualitas bibit. Anggap ini sebagai investasi jangka panjang untuk panen kita. Selanjutnya, mari kita bicara tentang nutrisi atau yang biasa kita sebut pemupukan. Tanaman padi, sama seperti kita, butuh makan, dan makanannya harus seimbang, tidak bisa asal-asalan. Ada unsur makro seperti nitrogen N, fosfor panjang, dan kalium K. Juga ada unsur mikro yang tak kalah pentingnya. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah kita terlalu fokus pada satu jenis pupuk, misalnya urea saja, karena ingin daunnya hijau rimbun. Padahal, kelebihan nitrogen justru bisa membuat tanaman rentan terserang penyakit. Kunci dari pemupukan adalah keseimbangan. Fosfor penting untuk perkembangan akar dan pembentukan malai. Kalium berperan vital dalam pengisian bulir padi dan membuat batang lebih kokoh. Jadi, tidak mudah rebah. Pemberian pupuk harus sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Kapan ia butuh suntikan nitrogen untuk pertumbuhan vegetatif dan kapan ia butuh kalium untuk fase generatif atau pengisian gabah. Lakukan pemupukan berimbang sesuai rekomendasi dan jangan berlebihan. Ingat, yang berlebihan itu tidak baik. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang sering jadi primadona. Fungisida dan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Banyak dari kita yang berharap dengan menyemprotkan fungisida, bobot gabah langsung naik. Atau dengan memberikan ZPT, padi langsung keluar malai serempak dan hasilnya fantastis. Mari kita luruskan pemahaman ini. Fungsi utama fungisida adalah untuk melindungi tanaman dari serangan jamur, penyakit seperti bla, hawar pelepah, atau potong leher, bisa menghancurkan panen kita. Dengan mengaplikasikan fungisida secara tepat waktu dan tepat sasaran, kita menjaga agar pabrik pengisi gabah, yaitu daun bendera, tetap sehat dan hijau. Daun bendera yang sehat bisa melakukan fotosintesis secara maksimal. Hasil fotosintesis inilah yang kemudian dikirim untuk mengisi bulir padi. Jadi, fungisida tidak secara langsung menambah bobot gabah. Ia bekerja secara tidak langsung dengan cara melindungi tanaman agar proses pengisian gabah tidak terganggu oleh penyakit. Kalau tanamannya sehat, tentu pengisian gabahnya bisa maksimal dan bobotnya pun akan optimal sesuai potensi genetiknya. Menggunakan fungisida saat tanaman sudah sehat-sehat saja atau dengan dosis berlebihan justru bisa menjadi pemborosan dan berisiko menimbulkan resistensi jamur di masa depan. Bagaimana dengan
ZPT, zat pengatur tumbuh ini juga bukan pupuk atau obat ajaib. ZPT berfungsi untuk merangsang, menghambat, atau memodifikasi proses fisiologis tanaman. Contohnya, ada ZPT yang bisa merangsang pertumbuhan akar, ada yang bisa membuat anakan lebih banyak, atau ada juga yang membantu penyerapan nutrisi menjadi lebih efisien. Penggunaan ZPT harus sangat hati-hati dan dipahami betul fungsinya. Misalnya, kita menggunakan ZPT untuk menyeragamkan keluarnya malai. Tujuannya agar pengisian gabah bisa serentak dan panennya pun seragam. Sekali lagi, ZPT hanya sebagai pengatur atau stimulator. Ia akan bekerja optimal jika nutrisi di dalam tanah tercukupi. Ibaratnya ZPT ini adalah pemicu, tapi bahan bakarnya tetaplah pupuk dan unsur hara yang kita berikan. Jadi, kalau pemupukan kita tidak seimbang, jangan harap ZPT bisa bekerja secara ajaib. Keduanya harus berjalan beriringan. Faktor terakhir yang sering terlupakan namun sangat menentukan adalah teknik budidaya dan manajemen air. Cara kita menanam, apakah pakai sistem tanam jajar legowo, tegel, atau tabela, sangat berpengaruh pada sirkulasi udara dan paparan sinar matahari. Jarak tanam yang tepat akan mengurangi kelembaban berlebih yang bisa memicu perkembangan jamur. Manajemen air juga krusial. Kapan sawah harus digenangi air dan kapan harus dikeringkan atau diasat-satkan? Itu ada ilmunya. Pengeringan berkala misalnya bisa merangsang pertumbuhan akar menjadi lebih dalam dan kuat, sehingga tanaman lebih kokoh dan mampu menyerap hara dari lapisan tanah yang lebih dalam. Jadi, teman-teman petani sekalian, mari kita ubah cara pandang kita. Hasil panen yang tinggi bukanlah karena kehebatan satu produk tunggal. Ini adalah hasil dari sebuah sistem yang terintegrasi. Bibit unggul sebagai pondasi, pemupukan berimbang sebagai nutrisi, pengendalian hama dan penyakit sebagai pelindung, serta teknik budidaya yang tepat sebagai cara kita mengelolanya. Fungisida dan ZPT adalah alat bantu, bukan solusi utama. Mereka adalah bagian dari orkestra, bukan satu-satunya penyanyi. Pahamilah fungsi setiap input yang kita berikan. Jangan mudah termakan iklan tanpa memahami cara kerjanya. Dengan memahami setiap peran dari bibit, pupuk, fungisida, ZPT, dan teknik tanam, kita bisa menjadi petani yang lebih cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Hasilnya tentu saja panen yang lebih maksimal, keuntungan yang lebih meningkat, dan pertanian yang lebih berkelanjutan. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan baru bagi kita semua. Mari terus belajar dan berdiskusi bersama untuk memajukan pertanian Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi ilmu bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus, petani Indonesia.